salah seorang daripada umat Nabi Muhammad banyak maksiat. Diceritakan ketika para anbiya itu sudah berada di atas singgasananya mereka masing-masing, sudah siap untuk masuk ke dalam surga. Tapi sebagaimana yang kita tahu, nggak mungkin mereka masuk surga kecuali Rasulullah duluan masuk surga. Ketika mereka sudah siap, ini singgasana otomatis mengantarkan mereka masuk ke dalam surga. Kok nggak jalan-jalan, kok nggak gerak-gerak ini singgasananya? Heran mereka. Ternyata di ujung paling depan satu kursi kosong. Belum ada yang duduk. Kursinya siapa itu? Rasulullah SAW. Kenapa? Lagi repot ngasih syafaat kepada umatnya. Lagi repot ngasih syafaat kepada umatnya. Akhirnya Allah berikan kemuliaan kepada para anbiya, satu istana sebagai ruang tunggu buat mereka sembari nunggu Rasulullah selesai daripada kerepotannya ngasih syafaat kepada umatnya. Wis, taruh satu istana begitu. Nabi Adam naik ke atas balkon, ngintip-ngintip. Ibarat kalau kita ada di hotel ngilangkan jenuh kan gimana? Ini juga begitu. Wis, ngelihat ada umatnya Nabi Adam diseret malaikat masuk neraka, diem Nabi Adam. Kenapa nggak punya hak untuk syafaat? Ada umatnya Nabi Musa diseret, diem Nabi Adam. Kenapa percuma dipanggil Nabi Musa? Percuma. Kenapa nggak iso nolong? Percuma. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Lut, terus sampai satu daripada umat Nabi Muhammad lagi diseret masuk neraka. Teriak Nabi Adam. Ah, kalau ini umatnya Muhammad, Muhammad punya hak. Ya Ahmad, ya Ahmad. Nabi Adam alaihissalam memanggil-manggil nama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bergegas. Ada apa wahai kakekku Adam? Tuh umatmu tuh. Kamu kan lagi repot ngasih syafaat. Tuh satu umatmu tuh. Kalau itu masih dihisab, kalau itu masih di mahsyar, kalau itu sudah ada di jembatan Sirat, ini udah dekat dengan neraka, cepetan tolong. Yang lain masih ada waktu, ini duluan. Bergegas. Gifu ya malaikat Allah. Malaikat, sebentar, jangan terburu-buru. Aku punya urusan sama orang ini. Biar aku bawa orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifatnya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Nah, malaikat itu selalu melaksanakan perintahnya Allah. Enggak maksiat kepada Allah, disuruh nyeret. Meskipun yang minta berhenti Rasulullah tetap diseret. Akhirnya Rasulullah naik dan minta syafaat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud lama. Yang dalam sujudnya Rasulullah memuji Allah dengan pujian yang luar biasa. Sampai Allah bilang kepada Rasulullah, "Irfa' ra'saka ya Muhammad, wasal tu'ta, wa qul yusma' lak, washfa' tushaffa." Angkat kepalamu duhai Muhammad. Ucapkan, aku dengar. Minta, aku kasih. Hak syafaat, aku beri. Akhirnya bangkit Rasulullah dari sujudnya. Kemudian Rasulullah bilang kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau pernah berjanji kepadaku wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba? Engkau janji membuat aku ridho, rela dan puas. Dan engkau maha tahu ya Allah, tidak ada yang membuat aku ridho, rela dan puas untuk masuk ke dalam surgamu kecuali tidak tersisa satupun di antara umatku masuk dalam neraka. Itu yang membuat aku ridho. Sekarang satu di antara umatku udah semakin dekat dengan neraka ya Allah." Akhirnya Allah bilang kepada para malaikat, "Malaikat, ati'u Muhammada." Malaikat, kalau sudah Muhammad yang ngomong, turuti. Berhenti mereka. Coba bawa sini satu umat Muhammad itu, kata Allah, bawa. Dihisab lagi, dihisab. Singkat cerita, timbangan kiri lebih berat jauh daripada timbangan sebelah kanan. Memang ahli maksiat. Ya Allah, izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepada umatku ini. Ya, silahkan. Dari balik bajunya Rasulullah mengeluarkan satu kayak kertas mungkin yang enggak lebih ringan, yang enggak lebih berat daripada kuku, yang enggak lebih besar daripada kuku. Besarnya sekuku, yang ringannya seringan kuku. Taruh timbangan sebelah kanan, itu anjlok timbangan sebelah kanan itu. Seketika anjlok sehingga yang gunung dosa itu semburat. Jadi kayak enteng begitu. Kaget orang ini. Si fulan ini kaget. Anda siapa?
Ketika orang tua aku nggak nyari aku, ketika anak istriku nggak nyari aku, siapa Anda? Saya nggak kenal tapi Anda menolong saya, peduli dengan saya. Kamu nggak kenal aku? Enggak. Ana Muhammad bin Abdullah. Aku ini kekasihmu. Aku ini adalah nabimu. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Terus atas dasar alasan apa Anda ya Rasulullah berkenan sudi untuk menolong saya? Kamu mungkin lupa, tapi aku nggak pernah lupa. Kamu pernah bersolawat kepada aku sekali dalam seumur hidupmu, tapi aku tidak pernah melupakan itu. Barangkali dengan aku ingat-ingat, itu menjadi bekal buat aku untuk memberikan syafaat kepada kamu. Subhanallah. Sampai singkat cerita orang ini akhirnya tertolong berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga. Lah kita ini kan nggak cuma sekali sholawat sama Nabi. Kita ini kan nggak sekali sholawat sama Nabi. Maaf, kalau bukan orang seperti kita yang layak mendapatkan syafaat Nabi. Kita ini orang yang layak mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa? Satu, kita punya dosa. Yang kedua, tapi kita masih menyimpan cinta kepada Rasulullah. Kalau bukan kita ini yang mendapatkan syafaat Nabi, yang berhak mendapatkan pertolongan Nabi, terus siapa? Orang yang khusyuk sholatnya gitu. Orang yang kalau puasa wis di omat tok gak tau metu. Kenapa? Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut wis di omat tok. Orang yang hajinya jalan kaki itu. Terus yang nolong kita siapa? Nggak mungkin percuma cinta kita kepada Rasulullah. Nggak mungkin percuma. Abu Lahab sempat seneng, nggak dibuat percuma. Umatnya Nabi Musa tidak dijadikan sia-sia cintanya dia, imannya dia kepada Rasulullah. Ini umat Nabi Muhammad cinta kepada Rasulullah, cuman buktinya sekali sholawat. Lah kita ini berapa kali sholawat? Masa terbuang percuma sia-sia? Nggak mungkin, nggak mungkin. Jelas. Insya Allah orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah kita. Satu, kita memang punya dosa. Yang kedua, kita tetap punya cinta. Bukankah banyak orang yang punya dosa tapi nggak punya cinta sama Nabi? Bukankah banyak orang kita saksikan udah banyak dosa nggak kenal siapa Nabi? Nggak kenal, nggak ngurus, nggak peduli, cuek bebek sama Nabinya. Tapi kita kan enggak. Kita duduk sini kan karena cinta sama Nabi. Setiap kita dengar nama Nabi Muhammad, kita sholawat, itu kan karena cinta sama Nabi. Peringatan Maulid di mana-mana itu juga karena cinta kepada Nabi. Ya sudah. Kalau bukan kita siapa lagi? Tapi ini adalah husnudzon. Tapi husnudzon ini beralasan. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.